Chapter 256 Menyerang Sekte Gerbang Surgawi. Sekte Gerbang Surgawi. Rombongan binatang roh dan pasukan bayangan pun bergerak ke arah gunung tempat Sekte Gerbang Surgawi berada. Di langit, terlihat Lin Yan, Xia Yuer, Huan Kai, Xiao Ya dan 4 rekannya sedang menatap adegan tersebut. Apakah mungkin untuk para binatang roh itu sampai ke puncak gunung dengan kondisi tata letak lokasi Sekte Gerbang Surgawi berada? Tanya Xiaoqin dengan seksama ke arah Lin Yan. Aku tidak tahu. Sulit untuk mencapai tempat itu apalagi hanya ada satu jalan, yaitu rantai raksasa yang menghubungkan beberapa gunung. Ketika semua binatang roh dan pasukan bayangan melewati rantai, mereka hanya perlu menyerangnya dengan sekuat tenaga sehingga para pasukan yang kita kendalikan akan terjatuh ke bawah. Jika naik dari kaki gunung, itu sama sekali tidak mungkin karena aku dapat melihat bahwa gunung-gunung tersebut memiliki susunan formasi yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Mungkin itu sama dengan susunan formasi yang ada di Bukit Segitiga tempat klan Gu dan Asosiasi Alkemis serta klan Li berada. Formasi yang mereka miliki telah ada sejak lama. Lin Yan menjelaskan. Jika seperti itu, ayo kita bereskan jalan. Kita lebih baik memancing mereka agar tidak terlalu memperdulikan binatang spiritual dan pasukan bayangan. Xiao Ya menyarankan. Lin Yan dan Huan Kai mengangguk sementara Xia Yuer tidak peduli sama sekali. Xia Yuer hanya duduk di bahu Lin Yan sambil menatap ke arah kejauhan sambil melipat kedua lengannya di depan dadanya. Ia seolah-olah menatap ke arah tempat makhluk rendahan tinggal. Karena mereka telah setuju, Lin Yan dan kelompoknya pun langsung bergerak menuju salah satu gunung yang merupakan lokasi dari Sekte Gerbang Surgawi berada. Di pintu masuk Sekte Gerbang Surgawi, saat ini terlihat puluhan kultivator yang merupakan anggota sekte tersebut. Beberapa dari mereka adalah anggota klan Gui. Semua dari mereka saat ini sedang menjaga gerbang seperti biasa. Apalagi saat ini Master Sekte Gerbang Surgawi sedang tidak berada di lokasi, sehingga penjagaan pun ditingkatkan. Hal seperti itu tentu saja biasa terjadi mengingat kembali semua sekte memang sering saling menyerang untuk mengambil keuntungan. Sudah seminggu semenjak Master Sekte pergi menuju lokasi basis aliansi dua kerajaan besar. Ya, kau benar. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang membuat kedua kerajaan besar bekerja sama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Aku mendengar ada makhluk misterius yang menyerupai manusia yang menjadi musuh umat manusia. Tidak ada yang tahu jenis mereka dan satu yang pasti, dari informasi yang ada, mereka semua sangatlah kuat. Beberapa penjaga saling berdiskusi satu sama lain di depan gerbang. Apa itu? Salah satu dari penjaga pun melihat kehadiran beberapa sosok yang sedang terbang menuju tempat mereka berada. Musuh. Cepat bunyikan tanda peringatan. Salah satu dari mereka yang memiliki penglihatan tajam pun langsung berteriak karena ia adalah salah satu tetua yang pernah ikut ke Sekte Seribu Pedang untuk menonton pertandingan. Ia melihat kehadiran Xiao Ya dan keempat rekannya saat itu dan langsung mengingatnya ketika melihat kelompok Lin Yan mendekat. Dong, dong, dong. Beberapa anggota Sekte Gerbang Surgawi pun langsung masuk dan membunyikan lonceng dari beberapa menara yang ada di sekitar gerbang. Di kejauhan, Lin Yan dan kelompoknya tidak terlalu terkejut ketika anggota Sekte Gerbang Surgawi mengetahui kedatangan mereka semua.
Sudah pasti ada satu kultivator handal yang diletakkan di tempat tersebut. Jika tidak, sudah pasti penyusup akan sangat mudah membobol gerbang. Ketika lonceng tanda musuh datang, para anggota sekte gerbang surgawi pun sibuk. Mereka semua tentu beberapa kali telah melihat kejadian seperti itu sehingga tidak heran lagi. Di langit-langit dekat dengan gerbang ke sekte gerbang surgawi berada, terlihat sangat banyak kultivator tingkat alam langit yang saat ini sedang terbang dan bersiap-siap untuk menyerang para musuh yang belum diketahui apa tujuannya datang ke tempat mereka. Xiaoya yang menatap itu pun meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Lah sadar bahwa jika itu mereka hanya berlima saja, mereka akan tewas jika dikepung oleh puluhan ribu kultivator. Namun, dengan adanya pasukan binatang roh dan pasukan bayangan, mereka yakin dapat meratakan satu sekte terkuat yang ada di kerajaan bintang. Ketika Xiaoya muncul di jarak hampir 20 meter dari gerbang sekte, ia pun langsung mengeluarkan sebuah pedang yang memiliki sarung di tangan kirinya. Sring. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xiaoya mencabut pedang dengan tangan kanan lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah gerbang. Tebasan es utara. Sring. Wush. Bilah berbentuk bulan sabit berwarna biru muda pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke arah gerbang. Hentikan itu. Walaupun gerbang memiliki sebuah formasi kuat, itu akan tetap hancur jika diserang oleh kekuatan sebesar itu setiap waktu. Salah satu tetua pun berteriak keras dan semua tetua lainnya langsung melancarkan serangan juga ke arah tebasan Ki-Es yang dilancarkan oleh Xiaoya. Sraing, sraing, sraing. Puluhan tebasan pun dilancarkan oleh para tetua dan langsung bentrok dengan serangan Xiaoya. Bom! Ledakan besar terjadi yang membuat banyak bongkahan es terjatuh ke bawah. Klan Gu. Tanya salah satu tetua saat melihat bongkahan es yang perlahan jatuh. Tidak, dia adalah bawahan terkuat dari seseorang legenda yang bernama Lei Wang. Jangan gegabah. Aku pernah mendengar bahwa kekuatannya setara dengan gabungan master dan tetua agung sebuah sekte seperti kita. Teriak tetua lainnya yang sudah pernah melihat Xiaoya. Sebelum para tetua bersiap-siap, Xiaoya muncul di belakang salah satu dari mereka dengan posisi selesai mengayunkan pedang. Sraing. Serak. Salah satu tetua terkejut dan langsung menutup matanya ketika kepalanya mulai terlepas dari lehernya. Sialan! Teriak para tetua dan langsung menyerang ke arah Xiaoya bersamaan. Wush! 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 Tiba-tiba saja, Xiao Qin, Su Ling, Sudi dan Su Rong pun muncul di dekat Xiaoya sambil mengayunkan senjata masing-masing. Tring! Tring! Para tetua terkenal menatap hal tersebut. Di sisi lain, Lin Yan, Huan Kai dan Xia Yuer hanya menonton dari jarak yang tidak terlalu jauh karena sedari awal, Xiaoya dan kelompoknya mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan mereka hanya dengan bantuan pasukan. Tentu Lin Yan dan Huan Kai yang sudah mengetahui garis besar tentang dendam mereka hanya bisa setuju dan bersiap-siap untuk membantu jika ada sesuatu yang buruk terjadi. Pertarungan di depan gerbang sekte pun tidak terelakkan lagi. Kerutan muncul di dahi Lin Yan saat ia menatap ke arah tempat tertentu. Dengan mata raja miliknya, ia dapat melihat satu sosok luar biasa kuat yang mungkin setara dengan pemimpin kelompok kalajengking merah sedang mendekat. Siapa yang mengacau di sekte gerbang surgawi?
Suara tersebut menggema sekaligus ledakan ki yang begitu besar menyebar ke segala arah. Ketika Xiaoya merasakan aura tersebut, senyum kejam muncul di wajahnya. Telah tentu akan membuat Master Sekte Gerbang Surgawi menderita karena orang yang menjadi tetua agung Sekte Gerbang Surgawi adalah saudara kembarnya. Di tempat jauh, Lin Yan yang menatap Xiaoya pun menaikkan sudut bibirnya karena ia tahu bahwa kali ini Xiaoya pasti akan menggunakan bentuk yang sama dengannya untuk menghabisi para musuh yang berasal dari Sekte Gerbang Surgawi. Akhirnya dia akan menggunakannya. Ucap Lin Yan. Apa itu Yaner? Tanya Huan Kai penasaran. Garis darah binatang spiritual yang berada di dalam tubuh senior Xiaoya, garis darah penguasa para binatang roh dengan elemen dingin, burung es giok. Chapter 257 Menyerang Sekte Gerbang Surgawi 2. Sekte Gerbang Surgawi. Lin Yan menatap ke arah tempat pertarungan antara kelompok Xiaoya melawan semua anggota Sekte Gerbang Surgawi. Saat ini, terlihat Xiaoya yang diselimuti oleh ki berwarna putih kebiruan sedikit. Di punggungnya, sayap pun mulai tercipta seperti sebuah susunan bebatuan layaknya batu giok berwarna biru laut. Di permukaan kulit Xiaoya, tato-tato uang tampak seperti bulu burung pun mulai menutupi tubuhnya. Lengan Xiaoya juga tampak berubah perlahan-lahan. Telapak tangannya kini terlihat seperti kaki burung dengan 4 cakar. Bentuk apa itu? Tanya Huan Kai saat menyaksikan tubuh Xiaoya yang tampak berubah drastis. Ia menoleh ke arah adiknya itu karena Lin Yan juga memiliki kemampuan untuk berubah ke bentuk setengah naga. Itu adalah garis darah yang mengalir di tubuh senior Xiaoya. Burung es giok. Dikatakan bahwa spesies tersebut hidup di tempat yang sangatlah dingin sampai-sampai hampir tidak ada makhluk yang bisa tinggal di tempat seperti itu. Juga, karena ketebalan kulit binatang roh burung es giok layaknya sebuah logam keras, mereka mampu untuk menahan rasa dingin mengerikan sampai-sampai sudah terbiasa. Serta karena sudah terbiasa dengan dingin tersebut, mereka pun mulai menggunakan elemen es dan mempelajarinya sampai ke puncaknya. Dikabarkan spesies tersebut telah punah. Aku tidak tahu bagaimana masih ada yang tersisa. Namun, keberadaan senior Xiaoya menjelaskan bahwa spesies tersebut masihlah hidup. Lin Yan menjelaskan. Mendengar penjelasan Lin Yan, Huan Kai pun menatap kembali ke arah pertarungan yang akan segera terjadi. Wush! Ketika Xiaoya memasuki bentuk setengah manusia setengah binatang roh, ia pun langsung menghilang dalam sekejap. Sraing! Sraing! Saat ini terlihat jejak es yang berliku-liku tanda tempat tersebut dilewati oleh Xiaoya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, pasti akan ada anggota Sekte Gerbang Surgawi yang tewas. Sementara itu, Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi yang menatap anggota sektenya dibunuh satu persatu pun sangatlah marah. Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi melirik ke arah tertentu dan 3 sosok muncul. Ketiganya adalah tetua terkuat yang mungkin dikatakan seperti tetua pertama, kedua dan ketiga di Sekte Naga Langit. Ketiganya paham bahwa target mereka adalah Xiaoya. Ketika mereka ingin bergerak, Su Ling, Su Di dan Su Rong pun menghalau mereka agar tidak ikut campur. Dasar sialan! Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi yang menatap 3 tetua terkuat di hadang pun memasang wajah yang sangat marah. Oleh karena itu,
Ia menatap kembali ke arah Xiaoya yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi membunuh anggota sekte gerbang surgawi satu persatu dan tidak lama lagi akan mencapai gerbang. Tidak bisa dibiarkan. Jika dia menerobos gerbang, mungkin korban jiwa akan bertambah semakin banyak. Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi yang mengetahui hal itu pun langsung melambaikan tangannya. Gerbang emas pun perlahan muncul dan satu sosok keluar dari dalam gerbang tersebut. Xiao Ya tentu menatap hal itu sedari tadi. Alasan ia mengincar anggota yang lemah tentu untuk memancing Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi mendekat. Jika tidak, kemungkinan ia akan terus ditahan oleh sangat banyak kultivator yang mungkin bisa memanggil roh juga seperti Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi. Di kejauhan, Lin Yan yang menatap itu pun menaikkan sedikit alisnya. Ia langsung mengingat tentang semua roh pendek yang tampak kabur ketika menatapnya dan ia masih penasaran kenapa hal seperti itu terjadi. Hei Yuer, apa kau tahu roh apa yang dipanggil oleh pria tua itu? Tanya Lin Yan menatap ke arah bahunya tempat Xia Yuer duduk. Kurcaci pendek. Tentu aku tahu tentang mereka. Mereka adalah roh kelas rendah yang tinggal di sebuah dunia yang aneh. Tetapi mereka memiliki keunikan yaitu mampu membuat sesuatu yang berharga. Xia Yuer menjelaskan. Sesuatu yang berharga. Kerutan muncul di dahi Lin Yan saat mendengar penjelasan Xia Yuer. Mengingat kembali tentang perilaku mereka semua terhadap dirinya, ia membuat spekulasi bahwa mungkin itu ada kaitannya dengan kaisar manusia. Tetapi Lin Yan menyampingkan pemikirannya saat ini dan kembali fokus menatap pertarungan yang sedang terjadi di kejauhan. Pasukan binatang roh dan pasukan bayangan yang mereka kendalikan pun belum tiba karena untuk mencapai tempat itu memang sangatlah sulit. Jika saja semua pasukan itu tidak memiliki akal sehat, sudah bisa dipastikan bahwa tidak mungkin mencapai lokasi sekte gerbang surgawi berada. Karena Xiaoya saat ini sedang membantai satu persatu anggota sekte gerbang surgawi, Tetua Agung pun tidak tinggal diam dan langsung bergerak menuju arahnya. Xiao Qin. Ketika dia tiba, siksa dia sekejam yang kau bisa, aku akan membantumu mengalahkannya. Kita akan membuat Master Sekte Gerbang Surgawi menyesal karena mengikuti kata-kata Klan Long. Xiao Ya memberi perintah melalui telepati ke arah Xiao Qin yang berada di kejauhan seorang diri. Melawan musuh. Mendengar perintah, Xiao Qin sama sekali tidak berani menolak karena bukan hanya ia sedikit takut juga kepada Xiao Ya. Lah tentu sangat ingin merobek-robek seseorang yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan Master Sekte Gerbang Surgawi yang telah membuat tuannya mengalami luka yang tidak bisa disembuhkan. Ketika Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi mendekat ke arah Xiao Ya bersama dengan kurcaci yang menjadi roh kontraknya. Sewaktu Xiao Ya baru saja selesai menebas salah satu anggota Sekte Gerbang Surgawi dengan kecepatan tinggi, Tetua Agung pun mendekat dan langsung melancarkan serangan dadakan bersama dengan rohnya menggunakan sebuah kapak yang terlihat sangat aneh karena bilahnya diisi oleh manik-manik berwarna emas. Di kejauhan Lin Yan yang menatap itu tersenyum sedikit. Ia tahu bahwa setiap kultivator yang memiliki roh seperti dirinya dan para anggota klan Gui memang sangat sulit dihadapi. Oleh karena itu, ia pun langsung mendekat ke arah pertarungan yang terjadi. Yuer, bantu aku menangkap kurcaci itu.
Ucap Lin Yan saat bergerak dengan kecepatan penuhnya ke arah Xiao Ye dan Xiao Qin yang saat ini sedang bentrok dengan beberapa tetua serta tetua agung sekte gerbang surgawi. Kenapa kau ingin menangkap roh itu Lin Yan? Tanya Xia Yuer penasaran. Ia merasa tidak ada gunanya menangkap roh yang memiliki kelas yang sangat rendah. Walaupun mungkin para kurcaci mampu membuat sesuatu yang berharga meskipun ia tidak tahu apa itu, ia masih merasa tidak memiliki keuntungan menangkap satu kurcaci. Aku ingin memastikan sesuatu. Balas Lin Yan. Oh, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Xia Yuer. Tutup gerbang roh ketika kurcaci itu berniat untuk pindah ke alam roh. Balasan Lin Yan membuat Xia Yuer semakin bingung tetapi ia tidak menolak sama sekali. Baik, serahkan pada putri ini. Aku ingin tahu apakah roh rendahan itu mengenalku atau tidak. Chapter 258 Menangkap Roh Kurcaci. Sekte Gerbang Surgawi. Pertarungan antara kelompok Xiaoya melawan anggota Sekte Gerbang Surgawi memanas. Saat ini, terlihat Tetua Agung sedang bentrok secara langsung dengan Xiaoya bersama dengan beberapa tetua lainnya. Sementara Xiao Qin, dia menghadang roh kurcaci yang dipanggil oleh Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi. Ayo Yuer. Lin Yan pun langsung mengeluarkan tombak pembunuh naga dan bergerak ke arah lokasi Xiao Qin. Baik. Xia Yuer pun bergegas mengikuti Lin Yan sambil mempersiapkan formasi agar kurcaci tidak kabur sesuai dengan yang direncanakan oleh Lin Yan. Sementara itu, Xiao Qin saat ini terlihat sedang mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah kurcaci pendek yang memegang kapak di tangannya. Ring! Ketika benturan terjadi, terlihat roh kurcaci seperti sedang menikmati pertarungan melawan Xiao Qin. Hahaha. Aku tidak menyangka bahwa lawanku bukanlah manusia. Aku bertanya-tanya, kenapa sangat jarang manusia campuran sepertimu terlihat dalam waktu ratusan tahun belakangan? Apakah kalian hampir punah di daratan utara? Kurcaci tersebut tertawa lepas saat melesat mundur sambil mengayunkan kapaknya sekali lagi. Sraing. Ketika kurcaci mengayunkan kapak yang telah diselimuti oleh formasi, bila berwarna emas pun melesat ke arah Xiao Qin. Xiao Qin yang mendengar kata-kata kurcaci serta serangan yang dilancarkan oleh kurcaci tersebut tetap tenang sepanjang waktu. Tanpa berbicara, Xiao Qin pun perlahan-lahan berubah. Beberapa bagian dari tubuhnya pun diselimuti oleh api. Ia adalah manusia berdarah campuran dengan binatang roh macan api berwarna hitam. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xiao Qin yang menyimpan pedangnya pun langsung mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ke arah bilah serangan kurcaci. Sraing. 5 bilah api pun melesat ke arah serangan kurcaci tersebut. Blar. Ledakan besar terjadi saat kedua serangan berbenturan. Tetapi serangan Xiao Qin tersisa dan terus menerjang ke arah kurcaci. Menatap itu, kurcaci tersebut hanya tersenyum kecil. Ia pun mengangkat kapaknya ke depan dadanya lalu lingkaran formasi tercipta dalam sekejap. Dung, dung, dung. 3 lingkaran formasi yang diciptakan oleh kurcaci pun menahan serangan Xiao Qin. Zep. Serangan Xiao Qin tampak menghilang tetapi tidak hanya sampai di situ. Kurcaci tersebut pun tersenyum sedikit jahat. Formasi transfer. Formasi pengembalian. Zep. Sraing. 2 bilah api pun melesat dengan kecepatan 2 kali lipat serta kekuatannya pun berlipat ganda.
Ini adalah keahlian para kurcaci. Bukan formasi mereka yang kuat, tetapi senjata yang mereka pegang. Setiap kurcaci memiliki senjata unik. Dengan senjata mereka, kekuatan mereka tentu akan tampak seperti berlipat ganda. Wajah Xiaoqin berkerut karena dia bila api melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia pun langsung menyilangkan kedua lengannya untuk menahan serangan tersebut. Bom! Ledakan ki api pun menyebar ke segala arah ketika serangan tersebut mengenai tubuh Xiaoqin. Tampaknya spesies campuran itu tidak sekuat yang diceritakan. Kurcaci tersebut pun tersenyum lebar karena merasa sangat mudah melawan Xiaoqin. Tetapi, ketika api tersebut mereda, kurcaci tersebut memasang wajah berkerut karena terlihat Xiaoqin sama sekali tidak terluka. Oh, tampaknya tubuhmu juga kuat. Apa itu kekuatan garis darahmu? Kekuatan tubuh. Kurcaci tersebut menyeringai dan langsung membuat gerakan juga. Tetapi, ketika ia ingin menyerang, wajahnya gelap seketika. Bush! Cakar api. Kurcaci tersebut pun menatap ke arah langit dan matanya melebar karena sebuah cakar yang sangat besar terbuat dari ki api menerjang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kapan dia membuatnya? Kurcaci tersebut yang terkejut pun hanya bisa mengutuk Xiaoqin. Ia langsung bergerak ke arah samping dengan cara mengayunkan kapaknya untuk membuat gaya tolakan. Wush! Aura ki api tersebut sedikit mengenai kurcaci. Terlihat beberapa bagian pakaian kurcaci tersebut terbakar. Bom! Ledakan besar terjadi jauh di bawah dan membakar banyak hutan di bawah pegunungan. Dasar sialan! Ketika kurcaci tersebut ingin menoleh menatap ke arah Xiaoqin, ia merasakan dingin di punggungnya. Dengan refleks yang sangat cepat, ia pun menoleh ke belakang dan menemukan seseorang yang sedang melancarkan serangan menggunakan tombak ke arah kepalanya. Bangsat! Kurcaci tersebut pun mengutuk Lin Yan dalam hati karena melancarkan serangan diam-diam ke arahnya. Ring! Dengan buru-buru, kurcaci pun menahan serangan Lin Yan dengan kapaknya. Tetapi karena berat dari tombak pembunuh naga, kurcaci tersebut pun langsung terpental menjauh. Ketika kurcaci menyetabilkan tubuhnya, ia menatap ke arah Lin Yan dengan sangat marah. Tetapi, ketika merasakan aura Lin Yan, tubuhnya menegang di tempat seketika. Kau, bagaimana kau berada di sini? Kurcaci tersebut pun tampak ketakutan. Keringat dingin menetes di dahinya. Melihat reaksi tersebut, Lin Yan pun mengerti bahwa semua roh kurcaci memang mengenalnya atau lebih tepatnya garis darah yang mengalir di nadinya. Dengan buru-buru, kurcaci tersebut pun membuka gerbang roh untuk kabur dari tempat itu karena sangat tidak ingin berurusan dengan Lin Yan. Giliranmu, Yuer. Gumam Lin Yan. Ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan menangkap satu roh kurcaci yang mungkin mengenal tentang identitasnya atau seseorang yang berhubungan dengannya. Ketika kurcaci yang hendak kabur ke gerbang roh, formasi pun tercipta di gerbang roh tersebut yang membuat kurcaci tidak bisa masuk ke dalam sana. Sialan! Siapa yang menaruh formasi di sini? Teriak kurcaci dengan sangat marah sambil mengayunkan kapaknya ke arah formasi yang dibuat oleh Xia Yuer. Terang! Benturan pun terjadi dan kapak yang diayunkan oleh kurcaci tersebut tampak memantul. Namun, terlihat retakan terjadi di formasi yang merupakan sebuah penghalang cahaya yang sangat tipis.
Ketika kurcaci merasa kesemutan di lengannya karena ingin mendobrak formasi secara paksa, Xiao Qin pun tiba di atasnya. Cakar macan neraka. Kurcaci menoleh ke arah atas dan menemukan Xiao Qin yang mengayunkan cakarnya sekuat tenaga. Serak. Cakar tersebut mengenai tubuh kurcaci secara telak yang membuat darah terciprat sangat banyak. Sebelum kurcaci tersebut membuat formasi untuk melawan kembali semampunya, formasi lainnya pun tercipta di sekitar tubuhnya. Xia Yuer yang berada tidak jauh dari kurcaci pun sudah membuat formasi untuk menangkap kurcaci tersebut. Formasi cahaya, pilar segel. Dung, dung, dung. 4 pilar cahaya muncul dalam sekejap di sekitar kurcaci tersebut yang membuatnya tampak mematung di tempat. Xiao Qin yang menatap hal itu pun sedikit bingung dan menatap ke arah Lin Yan karena tampaknya Lin Yan ingin menangkap roh kurcaci. Senior Xiao Qin, serahkan kurcaci ini padaku dan Yuer. Lin Yan berkata ketika tiba di sebelah kurcaci yang saat ini disegel dan mencoba untuk melarikan diri. Baik. Xiao Qin mengangguk dan langsung menghilang untuk membantu Xiao Ya membereskan tetua agung sekte gerbang surgawi. Kau. Kurcaci tersebut semakin gugup ketika melihat Lin Yan yang saat ini sudah sangat dekat dengannya. Telah mengabaikan luka-lukanya karena rasa takut yang berasal dari jiwanya. Lalu, sebelum Lin Yan berbicara, Xia Yuer tiba lebih dulu di sebelah kurcaci. Hei kurcaci, kenapa kau mengabaikan putri ini? Lin Yan terdiam dan membiarkan Xia Yuer berbuat sesuka hatinya. Roh kurcaci tersebut pun menoleh ke arah sumber suara dan tubuhnya menjadi kaku sekali lagi. Wajahnya pun semakin pucat karena tidak menyangka akan bertemu dengan dua sosok yang membuat para kurcaci ketakutan. Chapter 259 Sejarah Kelam Roh Kurcaci. Sekte Gerbang Surgawi. Saat ini terlihat kurcaci yang ditangkap oleh Lin Yan dan Xia Yuer sedang ketakutan setengah mati karena melihat dua sosok yang bisa membuat para roh kurcaci ketakutan. Xia Yuer yang menatap roh kurcaci hanya diam pun sedikit kesal. Hei kurcaci, apa kau tidak mengenal siapa aku? Roh kurcaci tersebut mengangguk cepat seperti ayam mematuk biji-bijian. Ia tentu sangat mengenal roh peri seperti Xia Yuer. Tetapi, yang membuatnya takut adalah garis darah Xia Yuer yang merupakan garis bangsawan kerajaan di dunia roh peri. Tuan Putri, apakah aku memiliki kesalahan kepada Anda? Tanya roh kurcaci tersebut semakin gugup dan menelan ludahnya sendiri. Ia paham bahwa ketika dirinya membuat masalah dengan salah satu bangsawan dunia roh peri, maka dunia roh kurcaci akan terkena imbasnya. Akhirnya kau menyadari putri ini siapa? Sungguh tidak tahu diri. Aku berharap Raja Kurcaci ada di sini karena salah satu dari anggota rasnya mengabaikan putri ini. Xia Yuer mendengus kesal dengan cara menaruh kedua tangannya di pinggangnya. Roh kurcaci menelan ludahnya dan keringat dingin menetes di dahinya. Ia tentu saja tahu hierarki untuk para roh, dunia roh rendah harus tunduk jika bertemu dengan bangsawan dari dunia roh tingkat tinggi seperti Xia Yuer yang memiliki garis darah murni dari kebangsawanan kerajaan. Yuer, berhentilah. Aku ingin bertanya beberapa hal kepada roh kurcaci ini. Lin Yan menghela nafas panjang karena lelah melihat sikap Xia Yuer yang selalu tampak narsis dan membanggakan dirinya sebagai seorang putri. Hei Lin Yan, kau sungguh tidak menyenangkan.
Balas Xia Yuer cemberut dan menatap ke arah lain karena tidak puas. Lin Yan mengabaikan Xia Yuer yang selalu bersikap seperti itu. Ia pun menatap ke arah roh kurcaci yang saat ini sedang disegel oleh Xia Yuer dan tidak berani mencoba kabur lagi. Hei kurcaci, aku ingin bertanya beberapa hal. Kenapa setiap kali anggota roh kurcaci melihatku, mereka semua mencoba kabur? Apa kau tahu mengapa? Tanya Lin Yan dengan nada sedikit dingin untuk mengancam roh kurcaci tersebut. Itu. Roh kurcaci tersebut tergagap karena tidak tahu harus menjawab seperti apa. Sebab, hal yang coba ia katakan sangat tabu bagi para roh kurcaci. Cepat katakan. Apa kau ingin putri ini kembali ke dunia roh peri dan membawa pasukan ke dunia roh kurcaci? Xia Yuer pun mengancam roh kurcaci. Jantung roh kurcaci berdetak sangat cepat karena tahu jika itu terjadi, hanya dalam waktu setengah hari saja, roh kurcaci akan punah selama-lamanya. Baik, aku akan mengatakannya. Balas roh kurcaci tersebut buru-buru. Cepat katakan. Desak Xia Yuer sekali lagi dengan wajah yang sangat dingin. Roh kurcaci tersebut mengangguk beberapa kali dengan sangat cepat yang membuat Lin Yan terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kami para roh kurcaci telah melakukan kesepakatan dengan seseorang di zaman kuno, dia adalah Dewa Naga Ashura. Di zaman kuno, roh kurcaci adalah salah satu yang terkuat tetapi membuat kesalahan dengan menantangnya. Dunai roh kurcaci pun disegel oleh Dewa Naga Ashura yang membuat kami semua akan menjadi lemah dan tidak bisa lagi mencapai batas-batas kekuatan kami di masa lalu. Roh kurcaci tersebut pun langsung berbicara. Dewa Naga Ashura. Lin Yan dan Xia Yuer saling memandang karena tentu keduanya ingat tentang Dewi Naga Ashura. Dari kejadian itu, setiap kali jenis naga hitam kehancuran muncul, kami diperintahkan untuk menghindarinya. Alasan kami mengetahui siapa kau, itu karena ki milik Dewa Naga Ashura masih menutupi seluruh dunia roh kurcaci dan auramu sangatlah sama dengannya. Lanjut roh kurcaci buru-buru. Lin Yan terdiam mendengarnya. Dari hal itu ia membuat spekulasi bahwa Dewa Naga Ashura, Dewi Naga Ashura dan mungkin Kaisar Manusia generasi pertama memiliki garis darah yang sama dengannya. Lin Yan. Tampaknya naga hitam kehancuran itu sangat luar biasa. Xia Yuer pun bergumam dan menatap ke arah Lin Yan dengan seksama. Roh kurcaci yang mendengar itu terdiam. Luar biasa. Tidak, itu bukan luar biasa, tetapi sangat mengerikan. Ia sangat ingin berteriak seperti itu karena sisa ki Dewa Naga Ashura saja sudah membuat para roh kurcaci menderita. Siapa dia yang kau sebut sebagai Dewa Naga Ashura? Tanya Lin Yan penasaran. Aku tidak tahu. Hanya gelar dan jenisnya saja yang kami ketahui tetapi tidak tentang identitasnya. Balas roh kurcaci buru-buru. Cih. Pengetahuanmu sangat dangkal. Ucap Xia Yuer tidak puas. Mendengar itu, Lin Yan sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apa-apa lagi. Ia pun menggelengkan kepalanya lalu berkata, putuskan kontrak dengan klan Gui atau roh kurcaci akan menerima imbasnya. Baik. Aku akan melakukannya. Roh kurcaci pun mengangguk cepat tidak berani menantang sama sekali. Yuer. Lepaskan dia. Perintah Lin Yan. Xia Yuer cemberut lalu melepaskan formasi yang ada pada roh kurcaci sambil berkata, padahal aku sangat ingin menyiksa roh kurcaci ini.
Roh kurcaci yang mendengar kata-kata Xia Yuer pun menelan ludahnya sekali lagi. Ia paham bagaimana kekejaman para anggota keluarga kerajaan tidak hanya pada roh kurcaci saja, tetapi hampir seluruh dunia roh peri juga seperti itu jika mereka adalah anggota keluarga kerajaan. Walaupun mungkin roh peri tidak seperti itu, citra bangsawan lainnya tidak akan pernah lenyap di benak para roh lainnya. Ketika formasi telah lepas, roh kurcaci buru-buru membuka gerbang roh dan langsung masuk ke dalam sana disaksikan oleh Lin Yan dan Xia Yuer. Lalu, Lin Yan pun menatap ke arah pertempuran yang sedang terjadi. Tidak sampai 1 menit kemudian, para roh kurcaci yang melakukan kontrak dengan anggota klan Gui pun langsung membuka gerbang satu persatu dan kabur dari tempat itu karena mendapatkan perintah dari dunia roh kurcaci. Para anggota klan Gui yang menatap itu pun sangat terkejut karena kontrak mereka lenyap sepenuhnya. Kali ini, tidak ada satupun dari anggota klan Gui yang akan bisa memanggil roh kurcaci lagi. Di basis aliansi dua kerajaan besar, Master Sekte Gerbang Surgawi yang saat ini sedang berdiskusi dengan banyak kultivator lainnya pun terkejut karena kontraknya dengan roh kurcaci miliknya juga bilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Batin Master Sekte Gerbang Surgawi. Ada apa Master Sekte Gerbang Surgawi? Tanya satu sosok yang merupakan Duke Longkuan karena wajah Master Sekte Gerbang Surgawi tampak hijau tidak karuan. Master Sekte Gerbang Surgawi perlahan berdiri dari kursinya dan berkata, "Aku memiliki urusan yang harus diselesaikan. Aku akan kembali dalam waktu beberapa hari." Tanpa menunggu balasan semua individu yang ada di sana, Master Sekte Gerbang Surgawi pun pergi karena merasa bahwa Sekte Gerbang Surgawi saat ini sedang kacau. Tidak mungkin roh kontrak akan memutuskan kontrak begitu saja tanpa pemberitahuan. Dan dugaan Master Sekte Gerbang Surgawi tidak meleset sama sekali karena saat ini Sekte Gerbang Surgawi sedang diporak-porandakan oleh kelompok Lin Yan. Chapter 260 Kehancuran Sekte Gerbang Surgawi. Sekte Gerbang Surgawi. Setelah kepergian roh kurcaci, pasukan binatang roh dan pasukan bayangan pun telah mencapai Sekte Gerbang Surgawi. Ketika menatap semua pasukan tersebut, para anggota Sekte Gerbang Surgawi pun tahu bahwa kali ini serangan ke Sekte mereka tidak sederhana sama sekali. Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi juga saat ini ketakutan karena ia tidak bisa memanggil roh kurcaci lagi. Untuk menghadapi individu seperti Xiaoya dan Xiaoqin sekaligus, tentu saja ia tidak akan mampu. Bahkan ketiga tetua terkuat saat ini pun sudah tidak mampu mengadang Suling, Sudi dan Surong. Apalagi saat ini pembantaian terjadi di Sekte Gerbang Surgawi oleh pasukan binatang roh dan pasukan bayangan yang dikendalikan oleh Lin Yan dan Huan Kai. Gerbang sekte tersebut sudah lama dihancurkan oleh Xiaoqin yang awalnya tidak memiliki lawan lagi karena roh kurcaci telah pergi. Ketika gerbang hancur, para binatang roh dan pasukan bayangan pun langsung menerobos masuk dan membantai semua anggota Sekte Gerbang Surgawi. Lin Yan, Xia Yuer dan Huan Kai yang menatap itu pun hanya diam di udara. Mereka tidak ikut campur sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Sekte Gerbang Surgawi tampak hendak rata oleh tanah. Semua bangunan juga dihancurkan tanpa tersisa. Lin Yan yang sedang menyaksikan itu pun menatap ke arah lainnya dengan senyum kecil karena satu sosok kuat pun akhirnya mendekat. Master Sekte Gerbang Surgawi akhirnya tiba.
Aku ingin melihat seperti apa reaksinya ketika melihat beberapa sosok yang dikenalnya sedang disalibkan di depan gerbang sektenya sendiri. Ucap Lin Yan. Sudah pasti dia akan murka. Hanya dalam setengah hari, semua kerja kerasnya serta pendahulunya telah lenyap. Siapapun dalam posisinya tidak akan mampu menenangkan dirinya. Lanjut Huan Kai. Apakah kita hanya akan diam? Apakah kita tidak akan bertarung melawan Master Sekte Gerbang Surgawi? Tampaknya dia sekuat pemimpin kelompok Kalajengking Merah. Gumam Xia Yuer. Tidak. Ini adalah keinginan senior Xiaoya dan yang lainnya. Mereka ingin mengalahkan semua petinggi di Sekte Gerbang Surgawi dengan tangan mereka sendiri. Balas Lin Yan. Oh. Xia Yuer tampak kecewa sedikit. Selama bersama Lin Yan, ia sudah menyukai pertarungan tidak seperti pertama kali bertemu. Di saat itu, ia sama sekali tidak berani bertarung. Sementara itu, Xiao Ya, Xiao Qin, Su Ling, Su Di dan Su Rong tentu merasakan Master Sekte Gerbang Surgawi mendekat. Kelimanya tentu saja menanti kedatangan sosok yang ingin mereka cabik-cabik. Saat ini, di belakang mereka terlihat banyak tiang-tiang salib. Banyak kultivator yang saat ini disalibkan oleh mereka berlima dan yang paling depan adalah Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi. Semuanya tampak saat ini mengalami luka yang sangat serius dengan basis kultivasi yang telah lenyap karena kelompok Xiao yang melumpuhkan mereka semua. Akhirnya dia tiba. Aku sudah menunggu saat-saat seperti ini sedari dulu. Gumam Xiaoya saat menatap titik hitam di langit karen Master Sekte Gerbang Surgawi sudah sangat dekat. Keempat lainnya tampak tersenyum kejam karena tentu mereka sangat ingin menghancurkan individu terakhir dari sekte tersebut yaitu Master Sekte Gerbang Surgawi. Di kejauhan, Master Sekte Gerbang Surgawi yang telah mendekat pun memasang wajah jelek karena banyak asap yang muncul di Sekte Gerbang Surgawi tanda bahwa sektenya telah diserang. Ketika Master Sekte Gerbang Surgawi semakin mendekat ke arah gerbang sekte, wajahnya semakin pucat ketika melihat 5 sosok yang sedang menunggunya serta di belakang kelima sosok tersebut terlihat tiang-tiang yang sangat banyak. Di tiang tersebut, banyak individu yang ia kenal sedang disalibkan. Nafas mereka semua pun tampaknya sangat lemah karena berada di ambang kematian. Sialan. Master Sekte Gerbang Surgawi meraung marah ketika melihat itu semua dan tatapannya semakin memanas ketika melihat Tetua Agung Sekte Gerbang Surgawi yang bahkan memiliki kondisi lebih mengerikan yaitu kehilangan lengan dan kakinya. Tep. Master Sekte Gerbang Surgawi pun turun tidak jauh di depan kelompok Xiaoya. Ia menatap kelimanya dengan wajah sangat marah. Aku tidak menyangka bahwa kalian adalah yang menyerang Sekte Gerbang Surgawi. Apa ini atas perintah Lei Wang? Apa kalian ingin Kerajaan Bintang memburu kalian lagi? Tanya Master Sekte Gerbang Surgawi sangat marah. Jika ya, lalu bagaimana? Kami akan menghancurkan klan Long juga karena telah memburu kami sebelumnya. Balas Xiaoya acuh tak acuh. Dasar bajingan. Teriak Master Sekte Gerbang Surgawi ketika mendengar jawaban Xiaoya. Ia pun langsung menerjang dengan kecepatan penuhnya untuk menghabisi kelimanya walaupun ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Tetapi amarah saat ini sedang menguasainya yang membuatnya tidak bisa berpikir rasional dan itu adalah awal dari kehancurannya. Melihat Master Sekte Gerbang Surgawi yang menerjang ke arah mereka,
Xiaoya dan keempat rekannya pun menerjang juga dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menjatuhkan Master Sekte Gerbang Surgawi. Di kejauhan, Lin Yan, Xia Yuer dan Huan Kai menatap pertarungan tersebut dengan seksama. Tidak akan lama bagi mereka berlima untuk menjatuhkan Master Sekte Gerbang Surgawi, ucap Huan Kai. Ya, sudah pasti. Untuk melawan senior Xiaoya saja, Master Sekte Gerbang Surgawi pasti tidak mungkin menang. Apalagi menghadapi kelimanya sekaligus. Tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Lin Yan menggelengkan kepalanya menatap pertarungan tersebut. Pertarungan tersebut berlangsung selama lebih dari 10 menit dan akhirnya selesai. Surong dan Sudi mengalami sedikit luka. Saat ini, di depan kelimanya terlihat Master Sekte Gerbang Surgawi yang telah terjatuh di permukaan tanah dengan nafas yang sangat lemah. Dia cukup tangguh mampu melawan kita berlima selama ini, ucap Suling memberikan sedikit penghormatan kepada Master Sekte Gerbang Surgawi. Kita telah menyelesaikan dendam Tuan Lei Wang. Ayo pergi dari sini. Kita tidak memiliki urusan lagi di sini. Ucap Xiaoya saat menciptakan sebuah pedang dari Qi lalu melemparnya ke arah kepala Master Sekte Gerbang Surgawi. Jelek. Pedang Qi tersebut pun menembus kepala Master Sekte Gerbang Surgawi dan membunuhnya dalam sekejap. Tampaknya sudah selesai. Ucap Lin Yan yang tiba di dekat mereka berlima, ya. Lalu, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Xiaoya menatap ke arah Lin Yan. Lin Yan tersenyum kecil dan membalas, ayo kita pergi membereskan beberapa klan besar lainnya. Tentu Lin Yan tidak akan pernah lupa dengan semua klan yang ikut memburunya selama kompetisi di Sekte Seribu Pedang. Lin Yan menatap ke arah kejauhan. Tidak akan ada yang pernah menyangka bahwa ia akan menghapus semua musuh bersama dengan anggota sekte atau klan mereka hanya karena mereka memburunya di masa lalu. Dan target Lin Yan yang terakhir adalah Sekte Naga Langit dan Klan Long. 0 bersambung. Chapter 261 Diskusi.